Wes. Aku wes. Udah share screen ta? Belum, Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Yuka Malina. Saya Dwi Permata Ai. Saya Dina Wiyahini Putri. Di sini kami bisnis email 2. Pengertian bisnis email. Business email is a formal electronic message used for professional communication in companies, organizations, or academic institutions. Jadi, bisnis email adalah pesan elektronik resmi yang digunakan untuk komunikasi profesional di perusahaan, organisasi, atau lingkungan akademik. Tujuan bisnis email: to provide information, to make a request, to follow up previous communication, to confirm agreements, to submit complaints professionally. Memberikan informasi, mengajukan permintaan, menindaklanjuti komunikasi sebelumnya, menginformasi kesepakatan, menyampaikan keluhan secara profesional. Selanjutnya yaitu struktur bisnis email. Yang pertama subjek, yaitu the subject should be clear and specific. Subjek harus singkat, jelas, dan sesuai isi email. Contohnya request for meeting schedule. Yang kedua, salutation. Contohnya seperti dear Mr. atau Miss, dear hiring atau manager. Digunakan untuk menyapa penerima email secara sopan. Selanjutnya, opening sentence. Contohnya seperti I am writing to inform you about, atau I am writing to request, yaitu saya menulis email ini untuk memberitahukan, atau saya menulis email ini untuk mengajukan permintaan. Tolong. Yang selanjutnya, body atau isi email, yaitu the body explain the main purpose of the email clearly and professionally, yaitu bagian isi menjelaskan tujuan utama email secara jelas dan profesional. Selanjutnya, closing sentence atau kalimat penutup, contohnya I look forward to your response atau thank you for your attention, yaitu saya menantikan balasan Anda atau terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya, closing and signature, yaitu contohnya sincerely atau best regard, digunakan sebagai penutup formal sebelum nama pengirim. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis email. Yang pertama, follow-up email. A follow-up email is used to check or remind about a previous email. Jadi, email follow-up digunakan untuk menindaklanjuti email sebelumnya. Contohnya, I would like to follow up on my previous email sent last week. Yang artinya saya ingin menindaklanjuti email saya yang dikirim minggu lalu. Yang kedua ada request email. A request email is used to politely ask for help or information. Artinya, email permintaan digunakan untuk meminta bantuan atau informasi secara sopan. Contohnya, I would appreciate it if you could send the required document. Saya akan sangat menghargai jika Anda dapat mengirimkan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, complaint email. A complaint email is used to express dissatisfaction politely and professionally.
Email keluhan digunakan untuk menyampaikan ketidakpuasan dengan bahasa sopan dan profesional. Selanjutnya ada confirmation email. A confirmation email is used to confirm meeting, schedule, or agreements. Artinya email konfirmasi digunakan untuk memastikan jadwal, pertemuan, atau kesepakatan. Perbedaan bahasa informal dan formal. Informal, I want. Formal, I would like. Indonesianya itu saya ingin. Informal, can you. Formal, could you. Indonesianya bisakah Anda. Informal, thanks. Formal, thank you. Indonesia, terima kasih. Tips menulis business email. Yang pertama, use polite and formal language. Gunakan bahasa sopan dan formal. Be clear and concise. Jelaskan dan tidak bertele-tele. Check grammar and spelling. Periksa tata bahasa. Yang selanjutnya itu kita bakalan bahas contoh email dan nentuin mana bagian struktur emailnya. Jadi langsung saja aku mau nanya ke Mbak Yuke, buat subjeknya nih, boleh dong ditentuin bagian mananya? Kalau menurutku subjeknya itu yang request for internship information. Ya betul banget. Mungkin dari Dwi mau nanya. Kalau ini der, share, or madam itu termasuk struktur yang mana? Apa? Der, share, or madam termasuk struktur yang mana? Itu salutation. Ya, Betul banget. Mau tanya sama Ai. ya. Untuk body email yang mana? Body email yang ini. In addition, I would like to follow up. Untuk Dina, thank you for your time itu termasuk bagian yang mana? Yang apa? Itu termasuk closing. Good. Oh my god. Good. Aku mau nanya ke Dina. Ya. Yang bagian opening yang mana? Openingnya itu I'm waiting. Salah. I hope. Ya, I hope. Oh iya. I hope. Maaf ya kalau jawabannya kurang tepat. Selanjutnya mau nanya ke Yuke. Bagian apa? Signature. Signature boleh di scroll. Ya, signature itu best record Dina. Betul banget. Jadi kita lanjut ke soal esai yang diawali sama aku ya. Soalnya itu, which subject line is the most appropriate for a business email? Jawabannya C, meeting request for project discussion. Itu karena langsung menunjuk tujuannya email. Yang kedua, yaitu which opening sentence is the most valid in a formal business email?
Jawabannya itu I hope this email finds you well, karena merupakan pembuka formal yang ada di email. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Which closing is appropriate for a formal business email? Jawabannya with regard, karena termasuk penutup formal dalam komunikasi bisnis. Lanjut. Mention the important components of a professional business email. Buat jawabannya itu ada 3, yaitu subject line yang jelas, opening, sama isi pesan. Karena 3 komponen itu mudah dipahami dan efisien bagi penerimanya. Yang nomor 5, why is it important to use a clear and specific subject line in business email? Agar penerima email bisa langsung memahami isi dari email yang kita kirim. Selanjutnya, soal yang nomor 6. What is the difference between formal and informal business email language? Untuk email yang formal itu bahasanya sopan dan terstruktur. Kalau informal itu bahasanya lebih santai. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, itu identify and correct the mistakes in the following email sentence. Hey sir, I wanna ask you about the meeting tomorrow. Please reply ASAP. Menurutku itu diganti sama dear sir, I would like to ask about the meeting schedule for tomorrow. I look forward to your reply. Alasannya karena kalau hewana itu terlalu informal. Sama untuk ASAP-nya itu juga kurang sopan. Jadi gak baik buat ditaruh di email. Oke, kita udah selesai pembahasan belajar hari ini. Makasih buat teman-teman atas waktunya. Bisa say bye-bye dulu. Bye-bye. Terima kasih. Sebelum menutup, ayo kita perkenalkan diri dulu. Untuk formatnya nama sama NPM ya, diawali sama aku. Namaku Dina Ulehimi Putri, NPM-nya 22401 081039. Nama aku Joiswa Yuka Malina, NPM-nya 224010811062. Kalau namaku Dwi Permata Ai, NPM 224010081058. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima See kasih you. ya. Dadah. Bis.